Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan seluruh jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Ini merupakan konsekuensi kita sebagai orang muslim, menjalankan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Karena hidup yang kita jalani hari ini sampai nanti merupakan adalah proses untuk mencapai bekal terbaik kita untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang merugi, termasuk hamba Allah yang menyesal dengan penyesalan yang besar, menyesal dengan penyesalan yang begitu dalam. Sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu manusia ingat dengan dosa-dosanya, ingat dengan seluruh kelalaian-kelalaiannya sewaktu di dunia. Mereka menyesal, namun penyesalan itu tiada guna jamaah sekalian. Sampai-sampai mereka berkata, alangkah baiknya jika dahulu kami termasuk orang-orang yang beramal soleh untuk bekal kehidupan akhirat. Mereka menyesal dengan penyesalan yang besar, penyesalan yang begitu dalam, penyesalan yang tiada guna jamaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan umur yang panjang, namun semua itu disia-siakan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan keluasan rahmatnya telah menyiapkan, menyediakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang penuh berkah, yang ketika seorang muslim beramal soleh pada hari-hari tersebut, dilipat gandakannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diganjar dengan balasan yang begitu besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi 10 hari atau 10 malam. Para ulama menafsirkan yang dimaksud 10 hari dalam ayat ini salah satunya adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Seorang hamba ketika beramal soleh dengan keikhlasan,
mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashri. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba beramal soleh pada hari itu. Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan ganjaran yang besar. Hari tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah itu bisa menandingi amalan jihad fi sabilillah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Bahkan amalan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menandingi kehebatan, kebesaran ganjaran pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal soleh di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, kecuali adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian ia wafat, tidak kembali lagi. Jamaah sekalian yang berbahagia, hadis ini menyatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita manfaatkan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah yang insya Allah kita akan memasukinya dalam sepekan ke depan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, tentu amal soleh terbesar yang disyariatkan di bulan ini adalah pergi haji ke Baitullah. Orang-orang yang berkesempatan untuk pergi haji ke Baitullah dengan serangkaian seluruh ibadahnya, mereka akan memperoleh keberkahan yang sangat luar biasa. Namun, bagi orang yang belum punya kesempatan pergi haji ke Baitullah, ada amalan-amalan lain yang bisa ia kerjakan. Di antaranya yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih subhanallah, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, dengan kalimat takbir Allahu akbar, dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Insyaallah ketika kita membasahi lisan kita dan juga menggerakkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita akan meraih keberkahan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian amal soleh yang bisa kita lakukan adalah mendirikan sholat. Jika di hari-hari lain kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, maka ikhtiarkan, usahakan di 10 awal bulan Dzulhijjah kita menegakkan sholat, menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah. Sholat tahajud, sholat syuruk, sholat witir, duha, sunnah rawatib, dan sholat sunnah lainnya. Ini akan menyempurnakan amal soleh 10 hari awal bulan Dzulhijjah berkaitan dengan sholat kita. Maka ikhtiarkan sholat kita tidak hanya sholat wajib, tetapi juga sunnahnya kita tegakkan. Selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah dan para sahabatnya biasa memperbanyak puasa. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, hendaknya setiap muslim memperbanyak puasa. Bahkan, di 10 awal bulan Dzulhijjah,
ada satu hari yang ketika seorang hamba berpuasa pada hari itu, Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan Allah ampuni pula dosa setahun yang akan datang. Yang biasa kita kenal dengan hari Arafah, jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda tentang hari Arafah, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumin Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengampuni hamba-hambanya kecuali pada hari itu adalah jatuh hari Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dan juga banyak menyelamatkan orang-orang masuk ke dalam neraka pada hari Arafah. Maka kita manfaatkan hari Arafah ini dengan berpuasa. Begitu juga dengan hari-hari lainnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dengan seluruh rangkaian amal soleh ini di 10 awal bulan Dzulhijjah, puncaknya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah kita merayakan hari besar Idul Adha. Di tanggal 10 dikenal dengan hari An-Nahr, hari penyembelihan. Kaum muslimin menyembelih hewan kurban dengan penuh sukacita, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya Allah berikan gratis. Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, bagaimana cara bersyukurnya? Fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, cara bersyukur yang pertama adalah mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka seorang hamba cara bersyukurnya adalah dengan membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan salat, dan begitu juga amal soleh yang lain. Wanhar, lalu berkurbanlah. Setelah hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, maka kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia dengan saling berbagi, dengan berkurban. Pada hari itu, di 10 Dzulhijjah, dikenal dengan hari An-Nahr, kaum muslimin semuanya bergembira. Tidak ada sekat antara si kaya dan si miskin. Semuanya bergembira merayakan hari raya Idul Adha. Inna syani'aka huwal abtar. Merekalah yang memusuhimu Muhammad adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, setelah di tanggal 10 Dzulhijjah, hari selanjutnya tanggal 11, 12 dan 13 kita kenal dengan hari Tasyrik, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah azza wajal. Hari-hari Mina, yang dikatakan hari-hari Mina adalah hari An-Nahr tanggal 10 dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13. Kata Rasulullah, itu adalah hari di mana hamba Allah kaum muslimin makan dan minum dan juga berzikir kepada Allah. Maka di hari-hari tersebut jangan pernah putus untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang disyariatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan putus melantunkan zikir tersebut jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan serangkaian kebaikan ibadah yang dicintai Allah ini, kita akan menjadi manusia yang sempurna, insan kamil dengan ketakwaan dan keimanan yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.